disaksikan dalam babat tanah Jawi. Aryo Penangsang yang terkenal dikdaya akhirnya tewas cukup mengenaskan. Di dekat jasadnya turut tewas kuda kesayangan Penangsang, Gagarimang, setelah dicincang beramai-ramai oleh para prajurit musuh. Sementara pusaka sakti andalannya, tombak tandem musuh, terjatuh di sungai entah di sebelah mana. Kesialannya mungkin disebabkan melanggar pantangan yang telah berlangsung sejak lama di Bengawan Sore, bahwa jika terjadi pertempuran di sungai itu, pihak manapun yang menyeberang lebih dulu akan kalah. Dan Aryo Penangsang yang pemarah telah terpancing untuk melakukannya setelah sakit hati mendengar ejekan sekaligus tantangan musuh-musuhnya. Lalu bagaimanakah detik-detik kematian Aryo Penangsang menurut babat tanah Jawi? Apa sebenarnya yang membuat Penangsang gugur mengingat dia dikenal hebat di medan tempur? Salam budaya para peneman sekalian. Ini adalah program kami yang sifatnya berupa catatan-catatan sementara dan akan kami bawakan secara sederhana saja. Catatan-catatan ini suatu saat nanti akan kami ulas kembali dalam sajian yang lebih baik, dilengkapi visual ilustrasi hingga menjadi satu edisi tersendiri. Kali ini, kita akan membicarakan detik-detik wafatnya Aryo Penangsang, salah satu tokoh yang cukup populer sekaligus penuh kontroversi. Babat Tanah Jawi sebagai sumber tradisional yang menuliskan sejarah leluhur Mataram hingga keruntuhannya, menggambarkan Penangsang adalah sosok yang temperamental dan begitu dikdaya, hebat dalam pertempuran, serta rajin menjalankan lelaku. Karenanya, banyak bupati menjadi gentar terhadapnya. Sebelum masuk pada detik-detik gugurnya Penangsang, ada baiknya kita mengingat kembali sekilas tentang Penangsang dan masalahnya. Penangsang adalah Adipati Jipang Panulan, putra pertama Raden Kikin yang mendapat gelar Anumerta Pangeran Sekar Setu Ing Leben. Raden Kikin sendiri adalah calon pemangku tahta Demak Bintoro yang terbunuh, sementara ibunya, Ayu Retno Panggung, adalah putri Adipati Jipang. Oleh karena kematian ayahnya, Penangsang menjadi adipati saat dia masih berusia 16 tahun, meski jumenengannya sendiri baru dilaksanakan ketika dia menginjak usia 20 tahun. Dari silsilah ini kita mengetahui bahwa Penangsang memiliki hak atas tahta Demak sekaligus berhak menjadi Adipati Jipang. Menurut beberapa sejarawan, kekuasaan Jipang mencakup sejumlah wilayah antara Gunung Kendeng dan pegunungan pesisir utara, termasuk daerah hulu Sungai Lusi atau Seram, yang sekarang bermuara di Laut Jawa sebelah selatan Jepara. Sementara Panulan sendiri konon nama sebagian dari daerah itu. Akar masalah adalah perebutan kekuasaan antara ayah Penangsang, Raden Kikin, dengan ayah Prawoto, Raden Trenggono, suatu hal yang sering sekali terjadi di alam monarki. Menurut babat Tanah Jawi, di masa muda Prawoto bukan hanya mendukung ayahnya, namun juga mendalangi tewasnya Raden Kikin. Raden Trenggono selanjutnya naik tahta, namun pada tahun 1546, dia gugur dalam usaha merebut Panarukan yang kala itu menjadi bagian dari Belambangan.